Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Unipura dimanapun anda berada. Nah, hari ini tadi memang hari pertama pelaksanaan SPIB ya. Banyak orang tua siswa sekolah yang memang mengalami kendala ataupun kepanikan. Tapi login ya, lagi. Nah, untuk menjawab itu semua dan nanti kita sampai terakhir akan berbincang-bincang dengan Pak Waris Jaya Mustika. Beliau adalah pengembang aplikasinya. Semua nanti akan terjawab dengan jelas dan jangan lupa ikuti video ini terus biar kita nanti bisa mendapatkan tips-tipsnya biar nanti bisa lancar selalu. Selamat sore Pak Waris. Ya, sore. Terima kasih atas waktunya Pak. Pak, bisa diceritakan Pak, hari ini tadi sebenarnya ada trouble besar atau hanya kendala yang umum karena memang trafiknya yang padat? Ya, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, SPMB tahun ini malah sebenarnya kita diuntungkan dari dinas pendidikan itu kita kerjasama dengan Kominfo. Nah, maka tapi ternyata memang karena peminat SPMB dari tahun ke tahun itu selalu banyak. Hari pertama selalu pengen daftar yang pertama. Pengen daftar yang awal, jadi trafficnya memang tadi lonjakan trafficnya tinggi sekali. Nah, itu mengakibatkan salah satunya tadi yang susah login, tiba-tiba logout sendiri. Nah, selain dari traffic itu sendiri Pak Waris, apakah ada pengaruhnya terhadap perangkat yang digunakan? Misalnya, mohon maaf, HP yang terlalu kentang, sinyal yang agak susah, memori HP yang penuh itu pengaruh nggak? Jelas pengaruh gitu. Jadi kalau memang HP-nya kentang nih dipaksa, nah pasti untuk membuka halaman web SPMB sendiri pasti susah, apalagi sinyal. Karena kita tahu di Banjarnegara ini areanya kan luas gitu ya Mas. Nah itu memang sinyal kadang perlu diperhatikan. Jadi pengaruh lah dari perangkat sendiri. Ya. Tadi kita juga sempat berkeliling Pak Waris melakukan pantauan ya Mas Aryo ya. Ada beberapa temuan, salah satunya tentang peta yang tidak muncul. Ya, terus apalagi Mas Aryo data ya, ada input data belum bisa masuk. Itu pengaruh dari awal tadi penjelasan. Ya, itu salah satunya pengaruh itu yang dari perangkat. Kemudian adalah karena base data, jadi data kita ngambil data lulusan di tahun ini dari SDMI itu dari backbone Dapodik namanya. Nah, jadi memang operator Dapodik SD itu kan sudah mengisikan data detail, kemudian sampai titik, lokasi, koordinat. Nah itu ternyata memang dari beberapa hasil tarikan data kita, terutama yang MI, kalau MI itu memang jelas datanya tidak lengkap karena dia tidak di Dapodik tapi pakainya EMIS. Nah cuma masuk ke data kita di backbone Dapodik. Nah itu saya ambil, nah ternyata datanya seperti tadi ada yang tiba-tiba titiknya nggak tahu kemana karena koordinatnya 0.0 gitu Mas. Jadi memang nggak ketahuan di mana itu. Gitu. Jadi salah satu kendalanya itu. Terus antisipasinya, mengantisipasi kalau ketika peta itu nggak muncul, nah nanti bisa dengan cara mengetik nama areanya dulu. Jadi misalkan peta Banjarnegara, nah itu diketik dulu, kemudian di copy, di notes, kemudian di copy. Nah ketika login di data diri itu kan ada cari lokasi, di atasnya peta ada form sedikit itu, nah itu dipastikan di situ. Kalau diketik langsung memang nggak bisa? Ya, diketik langsung memang nggak bisa. Diketik lengkap, baru di copy. Setelah di copy itu kasih tanda spasi lah, spasi. Nah, itu nanti petanya akan mengarah ke area yang dituju. Jadi kadang tadi banyak sekali yang petanya susah dan segala macam. Nah itu salah satu tipsnya kayak gitu. Ya, oke. Terus ini ketika di Dapodik kan sudah ditetapkan titik koordinat alamat siswa, kemudian ada perubahan alamat, gimana? Di daftar ini. Kalau perubahan alamat sebenarnya itu kan
itu bisa diedit. Jadi ketika tampil data yang lengkap itu, misalnya masih salah, itu langsung diedit saja. Cuma kadang karena sudah datanya sudah isi, titiknya sudah ada, langsung diklik simpan dan lanjutkan. Biasanya itu diedit dulu, baru disimpan dan lanjutkan. Ada lagi Mas tadi kendala tidak bisa melakukan upload dokumen filenya itu pas jam-jam padat awal itu pengaruh apa itu? Nah, yang pertama mungkin besarnya file. Karena ada lebih dari satu MB. Filenya itu memang dibatasi. Jadi kadang kalau kita pakai HP yang canggih itu, yang kekinian itu kan malah hasil filenya tinggi Mas. Kemarin itu kan maksimal 1 MB. Jadi misalkan format HD gitu kan, diupload malah susah karena pasti 2 lebih gitu kan. Berarti bisa menjadi catatan seperti Menpora. Jangan sampai filenya lebih kalau kita sudah salah MB. Dipastikan kalau bisa kurang karena kita sudah kadang men-setting 1 MB, kita 1 MB koma pun nggak bisa. Tetap nggak bisa. Maksimal ya. Terus sebenarnya untuk hari ini Pak Waris sudah tadi sempat pagi ya, khususnya untuk traveler pagi ya, sudah menginventarisir semua tadi permasalahan. Sudah. Dan sudah ditangani semua Pak. Insya Allah untuk hari kedua ya aman. Itu sobat Menpora semua ya. Buat SMP yang tadi belum sempat verifikasi, sehingga data siswa pesertanya belum ada kan, belum muncul karena belum diverifikasi oleh beberapa sekolah. Yang jurnal tadi karena ada beberapa yang menanyakan, ada sekolah yang memang sudah bisa memantau jurnal. Ada sekolah yang dibeli jurnalnya kok belum, itu memang karena belum. Jadi syaratnya masuk jurnal itu adalah salah satunya verifikasi dari operator. Jadi ketika sudah kita upload data semuanya, sudah ada bukti cetak, tapi belum diverifikasi sama operator, nanti datanya tidak akan muncul. Intinya Pak Waris nanti sebagai pengembang aplikasi, inventarisir masalah sudah dilakukan dari pagi ya, dan insya Allah besok sudah bertanya lagi. Karena tadi Pak pertanyaan tidak hanya datang dari wali murid dan siswa, ada juga operator yang bertanya yang ke sini. Saya mohon Pak Waris untuk kesempatan hari ini di depan teman-teman sobat media, sobat Menpora bisa menyampaikan. Yang pertama Pak, walaupun kemarin sudah ada sempat sosialisasi untuk teman-teman operator, ini mungkin disampaikan lagi. Hal-hal apa yang bisa tips-tips apa khususnya untuk menangani besok? Kemarin kan pada operator, sekarang ke semua. Tapi ke operator dulu, Bapak ya, silakan. Jadi yang pertama kalau masalah di tahun ini kan karena peta ya dengan Google Map. Nah karena kita menggunakan Google Map dan kemudian fasilitas yang kita gunakan seperti tadi tidak bisa ngetik langsung, tapi harus di copy paste. Jadi nama daerahnya ditulis di note, kemudian di paste, kemudian di spasi. Nah itu memang ya salah satu keterbatasan kita tidak full menggunakan fasilitas yang ada di Google Map. Mungkin itu karena titik ini sangat pengaruh. Kalau tahun kemarin kita satuannya adalah kilometer, tahun sekarang adalah meter. Jadi memang benar-benar detail ya. Jadi kalau misalnya rumahnya berdekatan pasti ada bedanya. Paling nggak ya di koma lah ya. Mungkin titiknya di kamar sebelahan gitu kan. Nah itu. Nah kemudian untuk yang operator ya tetap semangat dengan semua kendala yang ada di lapangan. Ya kita sukseskan SPNG di bagian negara ini dengan penuh semangat dan paling tidak ya. Itu untuk operator ya, untuk teman-teman operator tetap semangat ya. Hal yang wajar ya, kadang ada kepanikan orang tua karena masa depan. Pendaftar sudah menunggu-nunggu. Pendaftar sudah menunggu. Kepala sekolah sudah bertanya-tanya. Bapak ibunya kesana ini nggak bisa itu kan satu kendala. Nah tadi ke teman-teman operator sudah. Ini ke sobat Menpora khususnya peserta didik atau wali murid, Pak Waris, apa yang bisa disampaikan agar besok di hari kedua yang belum sempat mendaftar di hari pertama ini besok bisa mendaftar dengan lancar. Tips-tipsnya apa saja Pak Waris? Oke, tipsnya paling tidak yang pertama ketika
ada beberapa persyaratan yang harus diupload, itu disiapkan dulu dan dilihat ukuran filenya. Paling tidak lebih kecil lebih bagus, tapi tetap gambarnya jelas. Itu. Ya. Jadi sekarang kan banyak sekali software kompres apapun itu. Nah itu dipersiapkan dulu sebelum nanti mengakses lewat handphonenya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua pastikan titiknya. Ketika titik itu salah, misalkan dari dapodik, kadang titiknya ada di sekolah, ada di atau sudah berpindah. Nah itu titiknya diganti karena untuk jalur domisili benar-benar nanti adalah yang di jurnal adalah titik koordinat, jadi dekat-dekatan gitu kan. Nah, jadi itu silakan titiknya diperhatikan. Kemudian untuk jalur afirmasi itu diisian di bawah peta itu ada siswa miskin dan bukan siswa miskin. Nah, itu yang mengaruh nanti di jurnal. Jadi ketika di situ salah ngisi nih, harusnya siswa miskin tetapi bukan, maka dia di jurnal tidak akan keluar karena tidak masuk ke syaratnya jalur afirmasi. Atau yang kedua adalah afirmasi itu untuk disabilitas. Nah, di sana disabilitas ada tidak, ada ya. Nah, ketika milih ya, misalkan bukan siswa miskin tapi disabilitasnya ya, maka dia berhak tetap nanti di afirmasi. Nah, itu yang kadang sering terlupa karena default pilihannya adalah bukan dan tidak. Ya, itu kadang lupa diganti. Tahu-tahu input nomor kartu KIP lah, nomor kartu SKTSN dan lain-lain. Nah, itu yang perlu diperhatikan karena itu nanti pengaruhnya ke jurnal. Kemudian satu lagi yang bawahnya adalah jalur prestasi. Kalau jalur prestasi, nah silakan itu dipilih juara berapa, kemudian bergu atau perorangan, nah itu silakan dipilih. Kemudian nama kejuaraan. Kemudian kalau misalkan salah, tadi ada beberapa yang sudah input kejuaraan, setelah itu cetak pendaftaran, ternyata di cetak pendaftaran kan ada nilai, itu salah, jangan khawatir karena nanti di jurnal itu dihitung ulang. Jadi misalkan tadi ada juara provinsi ya harusnya nilainya 2, poinnya 2, ternyata di situ dicetak bukti pendaftaran itu 1, itu jangan khawatir, pantau terus jurnalnya, karena di sistem kita cross check ulang, ada cross checknya. Yang penting isinya benar, dia juara berapa, tingkat apa. Nah yang penting itu benar, perorangan atau beregu, karena kalau beregu nanti dikali 0,5, tadinya 2 jadi 1 dan seterusnya. Untuk poinnya nanti kan di cross check oleh operator ya, otomatis by system. Jadi di jurnal, di jurnal nanti by system. Kalau di jurnal prestasi itu pasti langsung yang perorangan tetap dikali 1, yang bergu dikali 0,5. Tadi belum disinggung Pak Aris masalah perangkatnya. Oh iya, perangkatnya gimana? Oh iya, dari pesen tadi sampai aku harus beli HP baru, tapi seberapa pengaruh itu? Sebenarnya perangkat ya tidak begitu pengaruh sekali sih. Cuma ya itu tadi kan kita di zaman sekarang ya sudah tahu, oh ini batasannya, oh ini HP kentang yang harus dipaksa itu ya pasti ketahuan. Nah itu mungkin kalau yang memang punyanya itu silakan datang ke sekolah, karena saya yakin operator sekolah siap membantu, siap membantu dan melayani. Siap, betul. Jadi tidak usah memaksakan diri. Kalau memang mungkin tadi kayak kita sebut ada kendala-kendala yang memang tidak bisa upload, tidak perlu beli HP, dan datang saja ke operator sekolah untuk bisa dilayani di situ. Ya karena memang tadi itu bisa menjadi pemicu kendala ya, salah satunya dari untuk akses masuknya juga susah. Ada lagi kira-kira pesan apa nih Pak Saryo yang mau disampaikan ke teman-teman biar besok hari kedua tidak ada kendala dan bisa mendaftar mandiri kan santai sebenarnya juga bisa. Gimana Pak Saryo? Dari apa yang disampaikan tadi kan sudah jelas sekali bahwa filenya ukurannya lebih kecil, lebih cepat istilahnya, kemudian fasilitas HP atau laptopnya lebih bagus ya, otomatis lebih dan terutama sinyal lebih kuat. Dan nanti ada yang namanya untuk lihat jurnalnya, ternyata ada untuk hasil seleksi, kemudian ada kecamatan diklik, kemudian nanti akan muncul sekolahnya, sekolahnya diklik lagi. Kalau sudah terdaftar di situ berarti sudah di
diverifikasi oleh operator sekolah. Kalau belum tetap menunggu ya. Ya, insya Allah besok sudah diverifikasi. Ya, kita dari tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara berusaha untuk memberikan semaksimal lagi daftar. Tapi kami juga tidak lupa mohon maaf sebesar-besarnya kepada tadi mungkin orang tua, wali murid yang memang sempat mengalami kendala, yaitu karena tadi kita sudah berbicara dengan tim pengembangnya karena ada traffic yang begitu padat. Mohon dimaafkan. Kita bismillah, semoga besok tidak ada kendala, lebih lancar, dan jangan lupa untuk tetap pantau terus media sosial kita. Ada kendala apapun bisa langsung disampaikan, fast respon. Ya, fast respon. Jadi ada nomor aduan yang nanti kita bisa WA ke nomor aduan yang tertera di bawah ini nomor aduannya. Atau langsung datang ke sini juga kita layani, karena hari ini tadi juga lumayan banyak yang datang ke posko kita yang menanyakan kendala, tidak bisa upload. Di sini ada operator juga yang membantu melayani. Jadi insya Allah kalau mau berkomunikasi, mau datang dan mau berusaha tidak ada masalah, ada solusi. Ya. Dan semoga tayangan ini bisa menjadi pencerahan untuk teman-teman semua para pendaftar. Tidak perlu panik. Pak Faris, terima kasih sekali waktunya. Semoga ini bisa membantu dan menenangkan orang tua. Itu ya Mas Arif. Ya. Ditutup mungkin karena sudah sore, mau buka puasa. Baik, sobat Didik-Pora semuanya, sekian perbincangan kita kali ini pada sesi tentang masalah SPD. Kita nanti akan terus update informasi-informasinya, mungkin besok ataupun lusa, dan jangan lupa untuk tetap terus pantau Indonesia. Untuk yang YouTube jangan lupa subscribe-nya, untuk yang Instagram jangan lupa follow komen-komennya, like-nya. Ya. Dan kalau memang ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain agar semua bisa mendapatkan pencerahan. Sekian, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.